Kita dengar dari Pak Kiai 5 menit sebelum kita tutup nanti tahajud. Pak Kiai ngajarin ilmu kisi-kisi cara cepat hajat terkabul besok pagi hari Jumat Barokah. Yang hadir di sini dan yang nonton YouTube malam ini harus besok terkabul. Bapak dan Ibu, pelan-pelan simak kisi-kisi yang dibawain nama Pak Kiai. Tepuk tangan dong Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya, besok semua hutangnya lunas kayak Rata Jumadir. Kayaknya pada banyak utang ya. Nah, intinya satu, kalau pengen hajatnya cepat terkabul, syukuri dulu anugerah yang ada pada diri kita sendiri pada hari ini. Terkadang Pak, Bu, terkadang Allah itu sengaja memberikan hutang piutang dalam hidup kita agar kita semakin dekat pada Allah. Kalau nggak dikasih hutang, nggak datang ke RDAY. Nggak mau sedekah sama anak yatim. Mungkin sholatnya masih bolong-bolong. Nah, coba disyukurin dulu. Karena kenapa? Hutang yang terjadi sudah seizin Allah. Ingat Bu, satu helai daun yang jatuh pada subuh hari itu sudah seizin Allah. Hutang yang terjadi, permasalahan rumah tangga, sendal hilang di masjid, itu sudah seizin Allah. Nah, yang jadi masalah, kita menggerutu. Yang anehnya kita ada hutang pinjaman di bank tapi mengeluh. Padahal waktu mengajukan ke bank malam-malam berdoa sholat tahajud. Ya Allah semoga besok cair. Besoknya nunggak, ngomel, ngeluh, protes. Jangan Pak, jangan. Syukuri dulu. Ya Allah terima kasih. Dengan adanya anugerah pada hari ini hamba semakin taat, semakin dekat kepadamu. Hamba yakin hutang yang terjadi semua atas izin engkau. Besok pasti engkau yang menyelesaikan. Selesai. Pak, hidup itu modal yakin. Pak Haji mendirikan RDAY modalnya yakin Pak. Banyak kisahnya, silakan tanya dulu. Tidak sebesar ini dulu Pak. Tapi Pak Haji yakin, satu, dibayar dengan sedekah. Kesulitan apapun itu bisa diselesaikan dengan sedekah Pak. Pak Haji nggak ada kerja. Dan jangan berbisnis dengan manusia, kata Pak Haji. Berbisnis dengan Allah. Salah satu bukti kita menghina Allah yang seperti Bapak sampaikan tadi. Pak Haji besok aku makan mau makan apa, anakku seperti apa. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu, kita semua di ruangan ini punya anak ya di rumah. Mohon maaf saya bilang, seburuk-buruknya Allah panggil kita besok pagi pulang ke rahmatullah, anak kita tetap hidup sampai kemudian hari. Benar gak? Karena rezekinya Allah jamin. Kenapa kita khawatirkan? Tandanya kita masih menghina Allah. Masa lalu milik sejarah, masa depan milik Allah, masa kini milik kita. Apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau sampaikan hari ini akan terjadi esok hari. Prasangka baik Bu, prasangka baik sama Allah. Ya Allah ya Rob, bila dengan hari ini ikhtiar hamba masih kurang untuk belum bisa mengabulkan doa hajat hamba, beri hamba petunjuk. Apa yang harus hamba lakukan, kemana hamba harus melangkah. Nah Allah hantarkan kita ke RDAY, Allah izinkan kita berjumpa dengan Pak Haji, Allah izinkan kita jumpa dengan anak yatim. Apa alasan Allah tidak mengabulkan doa kita? Mustahil tidak Allah kabulkan Bu Pak, mustahil. Bu Pak, terkadang Allah itu sering memberi kita pesan. Buka YouTube nongolnya Pak Haji, buka Facebook nongolnya saya kemarin itu. Ujung-ujung Pak Kiai bisa minta tolong nggak ada kalau pinjam duit, ulang itu. Jangan. Nah Pak Bu, ini ada pesan dari Pak Haji, kalau ada kerabat yang susah jangan dibantu. Kenapa? Apalagi kalau sampai pinjam duit. Kita itu Bu, ini orang kan ada masalah atas dasar sudah seizin Allah. Kita jadi Tuhan kecil. Akhirnya kenapa? Kita pun akan jadi masalah. Nagihnya susah, jadi pengemis. Lah, biarkan dia mencari tahu Bu bagaimana cara. Cukup nasihatin dia. Kalau saya sampaikan, Pak Bu, bukan saya tidak mau memberi, justru saya mengajarkan ibu bapak akan menjadi malas. Minta kepada Allah. Caranya apa? Gampang. Perbaiki sholat. Hebatnya sholat itu Pak, berbisik kita di tanah, Allah mendengar di langit. Jangan cuma sholat fardu Pak, 17 rakaat. Anak umur 7 tahun wajib sholat sehari 17 rakaat. Benar gak? Apa rezeki anak-anak? Makan dikasih, uang jajan dikasih, semua serba dikasih. Nah kalau bapak sholatnya masih menjaga, ibu masih 17 rakaat, rezekinya sama seperti anak-anak. Tingkatin Bu, ada sholat qobliyah ba'diyah. Orang yang sholat qobliyah ba'diyah tidak pernah tinggal, tidak pernah saldonya di bawah 1 miliar. Saya sudah merasakan. Sudah merasakan. Lah, nggak percaya? Kita kaji sederhana. Di doa duduk di antara dua sujud sering kita ucapkan apa? Robik firli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzukni. Apa arti warzukni? Minta rezeki. Berarti dalam satu hari kalau fardu ada 17 kali kita minta. Tambah sholat qobliyah ba'diyah 12 kali, kita tambah lagi Pak.
Ibaratkan gini, kalau sholat fardu itu seperti kerja di perusahaan, ada gaji pokok, nggak kurang nggak lebih, ya gitu-gitulah 5 juta. Mau lebih kita ada seseran, yaitu sholat qobliyah ba'diyah. Nah, mau nambah lagi lembur malam, tahajud. Belum pernah orang hidupnya susah kalau dia tidak meninggalkan tahajud. Pasti Pak, Allah menjamin Pak, dijamin posisi hidupnya bagus, keuangannya bagus, rumah tangganya terjamin. Kalau kita bisa menjaga tahajud. Memang sulit, paksain Pak. Sedekah itu bukan seikhlasnya ya Pak Bu. Kalau seikhlasnya nanti Ibu 10.000, 20.000, paksain. Pak Haji dulu ada nggak ada tamu potong sapi. Maka dari itu mau mustajab lagi, ada kisah nyata. Salah satu pasien RDAY, dia melakukan itu bulan kemarin Bu. Saya ngisi, saya bilang, Pak, masalahnya apa? Pak Kiai, istri saya divonis cancer, harus operasi, biayanya 60 juta. Saya nggak ada uang. Harus apa yang saya lakukan? Kau datang ke rumah sakit, kau daftar istriku. Uangnya dari mana? Nanti aja gue bilang. Nanti aku sampaikan. Datang ke rumah sakit Bu, mau nggak salah di Jakarta tuh. Daftar, WA saya. Pak Kiai, sudah aku daftar. Apa yang harus aku lakukan? Bos, istri antum sakit, sudah izin Allah belum? Iya. Berarti Allah yang ngasih penyakit itu, hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Aku harus apa? Kau sebelum sholat 15 menit harus di atas jadah. Kenapa Pak? Contoh nih. Besok kita diundang Pak Gubernur jam 2 siang. Jam berapa datang ke kantor gubernur? Jam 1 kadang. Jam 12 mungkin pas dekat zuhur. Dan hebatnya malam kita sudah milih baju yang bagus Pak ya. Sepatu, pengen tampil yang istimewa. Pernah nggak Bapak dan Ibu begitu dengan Allah? Coba pantesin diri. Wajar hari ini hajat kita lemot, bukan tidak kabulkan, karena kita belum memantaskan diri. Beliau Pak 1 jam sebelum azan ada di sejadah. Zikir aja bos, istighfar aja, astagfirullahaladzim, solawat bos, Jibril hajar 1000. Tahu Bu, 3 hari kemudian ditelepon semua rumah sakit, bos, ini jadwal operasi sudah keluar 2 minggu ke depan, tolong di DP 20 juta. Nelpon saya, gimana? Apa Pak Kiai, kok ada uang berapa? Kalau bilang gitu. Besok dia nelpon saya Rabu, paksain sedekah potong sapi, saya bilang, karena sedekah potong sapi itu ibaratkan kita itu akikah kembali Bu. Kalau saya bilangnya ada tuh di hadis Al-Quran itu. Seperti kita dinolkan kembali tubuh kita. Berapa tuh Pak Kiai? Minimal 1 juta, 1,5 juta dia transfer waktu itu. Saya report kan, tuh saya kasih tahu kan, si ijapin di situ kan. Ibu tahu, 4 hari kemudian ada orang butuh alat berat eskavator 3. Bos, bisa cariin nggak alat ini? Ada. Tahu Bu, 1 alat berat dia dapat 20 juta. Kemarin istrinya operasi, sembuh total tanpa harus bingung mencari cara dua uang ini. Tepuk tangan dulu Bu. Dia beliau nonton tuh. Gini Pak, semua permasalahan yang terjadi dalam hidup kita sudah seizin Allah. 1, tugas kita hanya beriman dan berikhtiar. Hasil Allah yang menentukan. Nabi Musa tidak pernah tahu laut itu akan terbelah menjadi 2. Nabi Musa hanya yakin dan percaya Allah pasti tolong dia. Kita cukup yakin Pak. Keluar dari pintu ini, demi Allah saya bilang, semua anugerah pasti Allah selesaikan. 1 cuman, yakin Pak Bu. Bapak kalau bawa mobil, mau nyalip nih, modalnya apa biar selamat? Yakin Bu. Ibu ke pasar kadang bawa uang pas-pasan, tiba-tiba cukup aja untuk beli sayur. Modalnya yakin. Itu urusan dunia Pak. Itu urusan dunia. Bangun pagi Pak, kalau saya sebelum menginjakkan kaki ke lantai itu, seperti Pak Haji bilang, ya Allah, pertemukan hamba dengan orang baik pada hari ini, kabulkan hajat hamba. Semua yang terjadi pada hari ini pasti semua seizin Engkau. Hamba yakin yang terjadi adalah pilihanmu. Itu Pak. Jangan khawatir dengan hari esok. Rezeki itu sudah pasti, yang belum pasti sorganya. Ya, kesalahan kita 1, hanya sibuk mengejar apa yang belum kita dapat, tapi lupa mensyukuri apa yang Allah titipkan dalam diri kita pada hari ini. Di tubuh Bapak dan Ibu itu hampir 30 miliar sekarang. Ginjal bisa sampai 20 miliar, mata kanan 20 miliar, mata kiri 20 miliar. Coba berawal dari mensyukuri itu dulu Pak Bu. Kita diizinkan sholat, bersyukur Pak. Kita bisa beristighfar, bersyukur Bu. Kita bisa bersolawat, itu tanda cinta kasih Allah kepada kita. Coba berawal dari situ dulu. Masa iya harus nunggu dapat 10 miliar baru bersyukur? Mimpi Pak. Coba di saat kita sujud, terima kasih ya Allah Engkau mengizinkan hamba bisa sholat tahajud di RDI bareng anak yatim. Karena banyak di luar sana pengen datang sini nggak ada ongkos Bu. Coba bersyukur dari situ dulu. Ingat kata Allah, kan kuberikan kenikmatan yang lebih kepada hambaku yang bersyukur. Mulai hari ini, lakukan yang RDI Pak Haji sampaikan, ucapkan 999 kali Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sebutkan hajat. Demi Allah saya katakan, dengan keyakinan apa yang kita lakukan, pasti Allah kabulkan hajat kita.
Bu, Pak, pesan terakhir saya, kita tidak pernah bisa membahagiakan semua orang, terutama untuk yang nonton di YouTube. Dapat potongan-potongan jelek tentang Pak Haji, terserah Bu, Pak. Kalau kita di mata orang yang salah, semua kebaikan kita akan salah karena mereka memandang sebuah kesalahan. Ya, jangan takut Pak. Kalau saya prinsip sama Pak Haji, terus aja berbuat baik walaupun di mata orang lain kita tidak baik. Yang satu kita harapkan, kita diwafatkan dalam keadaan yang terbaik. Selesai, itu aja. Saya doakan yang hadir pada hari ini, yang nonton kita di YouTube, apabila rezekinya masih di atas langit, besok pagi Allah turunkan. Amin. Bila rezekinya masih di dalam bumi, besok pagi Allah keluarkan. Amin. Dan bila rezeki kita masih haram, detik ini juga Allah sucikan, Allah halalkan. Dan bila rezeki kita masih sulit, Allah mudahkan. Amin. Dan bila rezeki kita masih jauh, Allah dekatkan. Amin. Dan demi Allah ya Rob, bila rezeki kami detik ini masih kurang, tolong cukupkan rezeki kami. Amin. Karena tidak ada yang indah dunia ini selain Allah cukupkan rezeki kita. Pak, Bu, badan kita ini telah capek mengejar apa yang belum didapat sampai lupa bersyukur badan kita sehat. Maka dari itu saya minta pegang dada kita sebelah kiri. Kita kirimkan doa dalam tubuh ini agar besok kita tidak pernah tahu Bu, entah kita keluar besok kalau ijabah doa kita atau Allah berikan yang terbaik Bu. Maka dari itu pegang dada sebelah kiri, ya Allah ya Rob. Jauhkan kami dari keburukan diri kami sendiri dan jauhkan kami dari keburukan orang lain, dan izinkanlah kami untuk menjemput rezekimu yang berkah melimpah. Titipkanlah kami harta yang berlimpah agar kami bisa terus bermanfaat untuk orang banyak ya Allah, dan hapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbal minkum minna wa minkum taqabbal karim. Tepuk tangan buat kita semua. Syukran. Oke. Makasih ya buat Pak Kiai. Jadi Bapak dan Ibu, besok Jumat kalau memang Bapak dan Ibu punya hajat, paksain, ekstrim paksain. Kedua, hari ini malam Jumat barokah. Pak Haji, boleh gak aku sedekah isi dompet? Boleh, nanti taruh di bawah. Tapi pesan saya, Bapak dan Ibu jangan kasih ke anak yatim, karena takutnya anak yatim yang gak kebagian nanti dia kecil hati, nanti dia berdoa di pojok. Kamu lagi ngapain sayang? Aku doain, aku gak kebagian Pak Haji. Ya soalnya kan Bapak dan Ibu bawanya 1 juta. Satu anak 10.000, 1 juta. Nah kalau anaknya hari ini ada 110 orang, yang 10 orang ya kebagian. Dia berdoa. Nah udah, kita nanti kasih Pak Ustadz, Pak Kiai, ini saya sedekah untuk hajat saya. Nanti kita bagi rata, bahasanya begitu ya. Kedua, hari ini yang privat jangan keluar dari ruangan sini. Yang rombongan dari Lampung, kan ada kan rombongan Lampung ya. Jangan keluar dari sini, kita privat. Sama yang privat yang khusus jangan juga. Nah terakhir yang besok privat di Natrabu ada 38 orang. Nanti privatnya jam 3 sore di Aeon Mall Sentul Natrabu. Nah yang pagi kita di Starbucks. Pak Haji, kok aku nggak diundang? Bukan diundang, ini Bapak dan Ibu daftar. Kan saya nggak kenal Bapak dan Ibu ya kan. Pak Haji, aku mau privat, ada daftar nanti sama Tante Tri. Oke, Bapak jangan bangun dulu, Ibu yang bangun dulu, salaman, setelah itu baru Bapak nyambung ya. Oke, sampai ketemu lagi besok malam.